Meskipun memang sekarang jujur diakui beberapa alumni muda ini semuanya kepengennya kerja tuh hanya 2 tempat kalau saya lihat, ya kan. Yang pertama adalah startup, ya kan. Yang kedua oil and gas. Tadi baru kebayang juga nih, berarti ada 40.000 anak teknik yang sebenarnya kita kalau bisa bergerak bareng-barengnya juga bisa menghasilkan dampak yang lebih mantap ibaratnya untuk lingkungan dan Indonesia. Iluni FT ini menjadi rumah kita bersama. Namanya rumah itu tempat kita bernaung dari kepanasan, dari segala gangguan dan lain-lain gitu ya. Dan juga menjadi rumah yang nyaman dan menyenangkan ya. Perjalanan ini ke depan 3 tahun. Harus bisa mampu seperti orang pelari maraton. Jangan cuma lari 100 meter, habis itu nanti udah kehabisan napas 3 tahun itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik buat semesta teknik yang sekarang lagi ada di rumah, di kantor, di mobil, dimanapun teman-teman lagi dengerin podcastnya. Perkenalkan kembali, nama saya Prasya dari Teknik Industri Angkatan 2017. Iya, angkatan paling baru yang menjadi alumni, dan di sini akan mungkin sharing 20 menit sampai 30 menit untuk kita mengulik tentang profil-profil alumni yang keren-keren. Sebelumnya selamat datang semua di podcast Connecting Generation, di mana harapannya di podcast ini kita bisa mengulik profil-profil alumni yang sudah berkiprah baik secara nasional, internasional, atau di mana-mana. Dan selain itu tujuannya kita juga ingin menggali-gali insights nih tentang sosok-sosok beliau ini, sosok-sosok teknik, dan harapannya bisa jadi pembelajaran yang baru buat generasi baik yang udah muda, yang masih muda, ataupun yang udah senior-senior. Nah, dengan itu saya ingin menyambut kedua sosok teknik yang hadir di hadapan kita. Halo Bang Cindar dan Bang Irul, apa kabar? Baik, Pasya. Sehat selalu ya. Baik. Oke, makasih Bang. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru dengar nih Bang Cindar dan Bang Irul, mungkin mau sharing dikit. Jadi, untuk latar belakang, Bang Cindar ini teknik sipil angkatan 91, benar ya Bang ya? Betul, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Iluni FTW tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, sedangkan untuk Bang Irul dari Teknik Elektro tahun 2002 ya Bang? Iya. Oke, dan sekarang beliau menjabat di Rektor Universitas Teknologi Sumbawa di UTS. Nah, jadi ini sebenarnya dari profil itu baru kulitnya aja, mungkin kita ingin deep dive lagi nih tentang profil-profil abang-abang ini. Nah, mungkin mau nanya dulu nih buat dari Bang Cindar, kira-kira Bang Cindar apa kabar, lagi sehat atau gimana gitu, atau lagi ada kesibukan apa Bang sekarang Bang Cindar? Kalau sekarang alhamdulillah menjelang detik-detik terakhir selesai masa tugas Ketua Umum Iluni FTUI 2021 nih, nanti tanggal 8 Agustus kita malah lagi kerja gila-gilaan nih ngedistribusikan tabung O2 ya, tabung O2 yang lagi langka ini di Indonesia terutama, ya kan, di Jakarta, Jabodetabek. Kita lagi mendistribusikan kurang lebih 9.200 tabung. Itu di mana 8.000 tuh donasi dari Kadin, 1.000 dari Paragon, dan 200 lagi dari Pertagas. Itu untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi per hari ini kita udah distribusikan kurang lebih 500 tabung. Masih ada lagi yang mau masuk 7.000-an lagi, 8.000 lagi, 8.500, 8.700 yang kita lagi list nih. Kebetulan mana aja yang ini, kita yang terjauh kemarin itu Kediri udah sampai gitu loh. Kita lagi coba berkoordinasi, ada beberapa yang luar Jawa yang meminta juga, ya kita mencoba nanti mungkin kerjasama dengan Hercules Angkatan Udara sehingga bisa terdistribusi dengan cepat. Jadi di detik-detik terakhir ini malah makin sibuk ini, harusnya udah berhenti pelan-pelan, ini malah gas gigi 5 malah. Kayak gitu. Iya Bang, wah berarti sebenarnya ini juga ya, kalau saya mungkin, kalau misal saya nggak salah, dari awal pandemi juga sebenarnya Iluni FTW juga mulai bantu-bantu kan terkait pandemi, kalau nggak salah dulu ada ventilator itu juga Bang. Iya, jadi waktu pertama itu kita bikin namanya BDC, bilik desinfektan cepat, itu sampai kurang lebih 60-70 ya, kita distribusi ke rumah sakit yang di Jabodetabek, tapi sampai juga waktu itu ada yang ke Cirebon, Lampung malah juga ada satu waktu itu kemarin itu, karena ada alumni metal di sana. Terus habis itu kita washing hand
Itu cuci tangan, itu kita sampai 250 sampai 270. Nah, setelah itu adalah donasi buat Kantek, ya kan, terus donasi buat pulsa internet anak alumni anak-anak kuliah, ya kan, yang waktu itu terdampak gitu ya. Terus ya yang terakhir yaitu ventilator itu loh. Jadi emang di kepemimpinan saya ini mungkin alamnya lagi nggak bersahabat gitu ya, sehingga waktu saya berangkat jadi lantik Agustus 2018, September itu gempa di Nusa Tenggara, Lombok, ya kan. Makanya waktu itu terus kita bikin sekolah di sana, belum selesai di sana, Mas Sumbawa, Sulawesi Tengah meledak lagi, gempa lagi. Kita pindah lagi ke sana, ya kan. Di sana kita bikin sekolah Indonesia Cepat Tanggap itu sampai kurang lebih sama Sumbawa dan Lombok itu 55 kelas, 22 kelas yang kurang lebih bisa untuk 550 anak untuk bisa sekolah, mulai dari PAUD sampai sampai SD. Itu yang kita lakukan gitu. Nah, setelah itu baru istirahat sedikit, bikin bikin Dies Natalis ke-57 di PIM lobby, COVID lagi masuk. Jadi emang spesialis bencana ini kayaknya. Dan alhamdulillah di COVID ini dari mulai awal COVID sampai hari ini dengan tabung 9.000 ini kurang lebih mungkin donasi bisa sampai 20 miliar lebih nih ya, kurang lebih ya. Bisa kita kumpulkan, meskipun donasi itu bentuknya misalnya orang menyumbang dalam bentuk barang gitu loh. Tapi kita bisa nilai itu adalah uang yang nanti kita distribusikan ke rumah sakit yang dibutuhkan. Ini 9.000 aja kurang lebih 18 miliar sebenarnya. Belum waktu COVID kemarin yang sampai ventilator tuh kurang lebih 10 sampai 12 miliar gitu. Jadi emang besar-besaran ini untuk yang COVID ini, kita bisa dapat dana untuk donasinya gitu. Meskipun nggak di kita uangnya gitu, tapi barangnya kurang lebih segitu. Sebenarnya kalau dengar cerita dari Bang Cindar atau mungkin di Instagram juga ya kan suka follow Bang Cindar tuh kayak lagi update dari ILU ini suka ngapain ya. Sebenarnya turut bangga banget sih Bang. Apalagi mungkin ini walaupun baru kerjanya ILU ini, tapi dulu misal saya baru sebagai mahasiswa ya udah keikutan bangganya gitu, anak teknik emang yang dari dulu bilangnya konkret ya benerannya di kampus sama di luarnya beneran konkret manfaatnya. Jadi kalau dari saya sebenarnya turut bangga sih Bang. Nah kita nih pengen denger mungkin ya di halaman lain nih di alumni teknik ada cerita yang kayak gimana lagi. Jadi makanya pengen bergeser dulu nih ke Bang Irul. Halo, apa kabar Bang Irul? Kabar baik Pasha. Alhamdulillah. Mungkin di sini pendengar-pendengar di sini belum tahu nih kalau Bang Irul sekarang tuh lagi di mana sih ini sekarang? Oh iya. Tadi saya dengerin Bang Cindar ini cukup merinding juga ya sebagai bagian dari alumni FTUI ya. Saya merasa bangga, senang gitu ya kita bisa berbuat konkret. Nah, jadi saya itu melanjutkan perjalanannya abang-abang saya dulu. Jadi beliau-beliau ini kemarin kan tadi disampaikan ada membangun sekolah ya di Lombok dan juga Sumbawa. Nah, saya jadi ikut-ikutan ke sini gitu, ke Sumbawa. Saya sekarang sedang di Sumbawa. Saya saat ini diamanahi sebagai rektor di Universitas Teknologi Sumbawa. Masuk Sumbawa itu pada 1 bulan sebelum pandemi. Jadi kalau di sini merebaknya sekitar bulan Maret 2020. Jadi saya masuk ke Sumbawa sekitar bulan Februari 2020. Jadi lebih 1,5 tahun kurang lebih lah seperti itu di Sumbawa saat ini. Oke. Nah, kalau mengulik dikit tentang profil Bang Irul sebagai rektor, mungkin pengen tahu juga nih kalau cerita di kampus di UTS tuh kira-kira kayak gimana Bang kesibukannya? Dari Bang Irul sendiri sebagai rektor atau kondisi kampusnya secara general? Ya, jadi UTS itu kampus yang baru didirikan oleh alumni UI juga, namanya Dr. Zulkifli Mansyah, beliau sekarang sebagai Gubernur NTB. Jadi dirikan tahun 2013 kan, jadi usia baru kurang lebih 8 tahun ya. Jadi kampus baru berbasis teknologi. Kami punya 18 program studi yang lama maupun yang baru. Ada 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Mahasiswanya sekarang mungkin sama dengan teknik kita sekitar 4.005, bahkan teknik lebih banyak teknik kita, fakultas teknik. Kita ada 4.000, tahun ini kita target tambah 1.000 mahasiswa lagi, sehingga mungkin tahun depan, tahun ini, tahun semester ganjil ini 2021, insya Allah sekitar ada 5.000-an mahasiswa
Nah, uniknya kita seperti UI di sini. Jadi seperti miniatur Indonesia lah. Karena mahasiswanya itu berasal dari Aceh, dari Medan, dari Pekanbaru, dan dari Sumatera itu banyak. Kemudian dari Jawa juga, dari Bekasi banyak di sini, dari Tangerang, kemudian dari Kaltara, itu semua yang sampai dengan saat ini. Jadi ya kita bersama-sama di sini kayak banyak orang rantau, jadi cukup kayak homey lah. Udah seperti halnya kita di UI kan dari berbagai daerah yang ada ya di Indonesia. Gitu Pak Syah. Baik, menarik banget sebenarnya dengar tadi berarti miniatur UI juga ya, mahasiswanya dari mana-mana. Ya, betul. Ya. Dan miniatur teknik UI juga kali ya, karena ramenya sama tuh 5.000 orang juga tuh. Betul. Baik Bang. Thank you banget Bang Irul untuk sharingnya di UTS. Sebenarnya sungguh menarik sih kalau kita deep dive gini ke di UTS. Nah, tapi kalau dari diskusi dari Bang Irul, Bang Cindar, sebenarnya ada satu kesimpulan yang sebenarnya saya dapat di luar dari konkretnya mahasiswa, di konkretnya anak teknik yang alumni juga, habis itu inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan oleh alumni teknik. Kesimpulan yang saya dapat adalah alumni teknik itu ya emang keren banget, emang tadi berdampak, bisa membuat hal baru dan hal lain-lainnya. Nah, tapi kan kalau di podcast ini sebenarnya kita baru bisa ngobrol ke dua alumni nih, dari Bang Irul sama Bang Cindar. Nah, jadi mungkin pengen bergeser lagi nih ke Bang Cindar. Soalnya mungkin generasi-generasi muda kepo juga, penasaran juga tentang alumni-alumni itu seperti apa sih. Jadi kalau boleh nanya ke Bang Cindar, kira-kira Bang Cindar boleh jelasin ya tentang gimana sih Bang profil alumni FTUI itu? Anak-anak teknik yang udah lulus itu tuh profilnya seperti apa kurang lebih? Jadi kalau profil sebenarnya banyak ya. Jadi ada yang di BUMN, ada yang jadi ASN ya kan, perusahaan-perusahaan internasional dan jadi pengusaha gitu. Meskipun memang sekarang jujur diakui beberapa alumni muda ini semuanya kepengennya kerja tuh hanya 2 tempat kalau saya lihat ya kan. Yang pertama adalah startup ya kan, yang kedua oil and gas. Karena mungkin gajinya emang saya lihat angkanya cukup fantastis lah, ya kan. Sementara kalau misalnya kayak contoh di sipil ini aja ya, kalau jadi fresh graduate di perusahaan kontraktor mungkin cuma 1 digit itu fresh graduate. Sementara startup saya pernah lihat gajinya tuh bisa sampai 14-15 per bulan, belum sama bonus-bonusnya setahun bisa lah, average-nya bisa 17-20 itu fresh graduate ya. Gitu. Jadi saya pikir wajar, jadi anak-anak sekarang tuh kepengennya kan santai. Kalau di startup itu gayanya adalah lu pakai kaos ya kan, pakai jeans ya kan. Jam kerjanya juga sebenarnya fleksibel mereka, karena mereka menuntut hanya misalnya 1 hari 8 jam. Mau mulai jam 9 kayak jam 10, tapi yang penting profesionalnya dijaga. Nah, itu sekarang adalah terjadi pergeseran, kalau saya bilang bukan pergeseran ya, tapi terjadi adanya gap antaranya orang alumni-alumni tua dan alumni-alumni muda nih. Yang sehingga kadang-kadang ini butuh jembatan dari angkatan, mungkin di angkatan saya 90, 80 atau 2000 yang bisa menjadi jembatan bahwa kita ini sebenarnya sama, cuman emang karena generasinya berbeda ya kan, cara memandangnya ini yang kadang jadi berbeda gitu ya kan. Banyak alumni-alumni kita yang di pekerjaannya udah level direksi, itu angkatan 90, 80-an tuh udah direksi sebenarnya rata-rata kalau di level BUMN atau di tingkat perusahaan internasional. Nah, cuman emang banyak yang komplain ke saya juga bahwa alumni FT ini kurang menarik ke junior-junior bawahnya gitu. Kadang-kadang memang mungkin karena tidak saling berusaha, nggak saling berusaha care sehingga konektivitasnya itu jadi berkurang gitu loh. Nah, itu sebenarnya adalah fungsi nanti ke depannya alumni FTUI itu bisa menyambung hubungan antara alumni yang dari atas sampai ke bawah gitu. Karena kan sebenarnya alumni tertua sama alumni termuda tuh kurang lebih bapak sama anak, malah mungkin udah cucu jatuhnya sebenarnya. Ya kan, ada yang bapaknya alumni, anaknya juga udah alumni, itu ada juga di kita kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu gitu loh. Di sipil pernah ada kejadian alumni tahun 2003 gitu ya. Dia kerja di PU dan dia lagi megang suatu proyek besar ratusan miliar dan dia diaudit sama Itjen. Waktu diaudit itu udah rame lah, Itjennya keras, ininya ini. Nah, sekali waktu saya jadi ketua IAS, saya datang ke PU, saya kumpul. Ternyata mereka baru tahu yang diperiksa itu anak 2003, yang meriksa anak 87 gitu.
Nah, ternyata satu alma mater, sipil pula gitu loh. Jadi hal-hal kayak begitu sebenarnya banyak kejadian gitu loh. Udah terjadi otot-ototan, ternyata pas nanya satu kampus. Nah, kedepannya harusnya itu bisa jadi jadi masukan siapapun nanti yang menang jadi ketua Iluni FT itu, masalah database itu perlu dirapiin. Karena database ini sebenarnya udah dari zaman Bang Teten di saya sampai sekarang tuh belum bisa fix ya datanya, karena biasanya alumni ini takut datanya ini dijual keluar gitu loh, ya kan? Tingkat kepercayaan itu yang harus dijaga sebenarnya. Karena kalau kita nanya mereka kerja di mana, nomor telepon, alamat email itu belum tentu juga, nggak mudah itu ternyata gitu loh. Beberapa personal orang nggak mau itu dibuka kan gitu. Dan dia merasa nggak secure bahwa itu nanti akan di-keep oleh Iluni FT dan tidak diperjualbelikan gitu. Nah itu adalah PR besar ke depannya. Karena kalau itu bisa, ya kan, siapapun alumni kita bisa kita cari sebenarnya. Kalau kita misalnya nanti searching, misalnya alumni PU di PUPR siapa, akan keluar gitu. Nah hal-hal itu. Cuman emang selama ini mungkin karena kejadiannya adalah setelah mereka jadi pejabat, kita cari mereka selalu berpikiran, oh ini mau minta duit ini, nah ini mau minta donatur nih, pusing pala gua ntar, kan gitu. Nah hal-hal ini yang mungkin pelan-pelan nanti the next ketua Iluni FT ini kan umurnya jauh lebih muda dari saya, sehingga mungkin bisa jadi ini jadi sesuatu yang baru yang mungkin pada akhirnya konektivitas kita bisa makin baik gitu loh, ya kan? Itu sih sebenarnya yang ada di alumni FT kita. Setuju bang. Buat hal itu sebenarnya kalau mungkin di alumni muda ya, sangat valid banget bang, ada gap antara yang lebih senior sama junior, karena mungkin kita kepikirannya, oh kita baru lulus dari FTUI, dan kita bangga nih dengan fakultas ini, tapi ada pertanyaan lanjutannya, sebenarnya siapa sih alumni-alumninya, jadi kayak untuk cari tahu sebenarnya dalam 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, alumni-alumni di FTUI itu bakal jadi kayak siapa kan sebenarnya bisa digambarkan dengan ngelihat alumni-alumninya. Nah sebenarnya gambaran itu alumni-alumni yang lebih senior yang dimiliki alumni muda tuh mungkin jadi apa ya? Jadi bingung itu siapa aja nih kira-kira alumninya. Jadi tadi bener setuju banget sih Bang dari Bang Cindar kalau misalnya database ini mungkin macam-macam LinkedIn gitu ya. Kan zaman sekarang ada LinkedIn. Itu sangat diperlukan sih kalau mungkin buat yang generasi-generasi muda. Tapi ngomong-ngomong database Bang, sebenarnya mungkin intermezzo aja ya. Database kan berarti segitu banyak datanya. Nah, sebenarnya ada berapa sih Bang alumni teknik gitu? Kalau yang mahasiswanya kan mungkin tadi 5.000-an. Kalau alumni itu ada seberapa banyak Bang itu? Alumni FT itu kalau kita hitung-hitung itu kurang lebih mungkin sekarang di level 35.000 sampai 40-an ribu lah. Karena ini kan sebenarnya di zaman Prof. Khairul, kita satu angkatan tuh paling 500, 700 gitu kan. Nah, cuman emang di tahun 2010-an ini kayaknya udah sampai 1.200 ini kalau saya lihat. Nah, di situ emang meledaknya di situ. Nah, sementara kalau dihitung-hitung paling 35 sampai 40 gitu. Sama sebenarnya kita emang harus bikin suatu database di mana di situ bisa melihat, kalau saya ngelihatnya gitu ya, alumni FT ini yang bisa jadi direksi di level BUMN itu mereka jenjang karirnya 15 sampai 25 tahun lah. Kalau yang muda-muda jago-jago sekarang kayak ada siapa Memel ya 95 tuh, itu udah direksi ya kan. Terus ada Adi Munandir tuh masih muda juga dia. Udah 3 tahun lalu saya mau kampanye setelah minta dukungan dari Prof. Khairul nih, ya kan. Si Adi Munandir juga ternyata masih muda dia. 3 tahun yang lalu udah jadi direksi dia di holding lagi Semen Indonesia. Jadi itu sebenarnya bisa jadi role model gitu loh buat alumni-alumni muda bahwa gue kalau masuk BUMN mungkin 15-20 tahun lagi gue mungkin bisa jadi direksi. Kalau jadi wirausaha misalnya, misalnya 15-10 tahun lagi nih orang udah bisa jadi omset penjualan udah triliunan gitu. Itu harusnya kedepannya bisa itu loh, pelan tapi pasti itu mungkin bisa, apalagi zaman keterbukaan nanti, ya kan. Jadi orang bisa lihat LinkedIn-nya segala macam. Soalnya kalau LinkedIn sih biasanya orang yang pada kerja tuh di BUMN tuh pakai itu biasanya, karena kayaknya itu bagian dari promosi diri sehingga orang tahu seperti apa gitu. Itu sih kalau saya bilang. Soalnya need-nya anak muda ini, alumni muda adalah gue lulus kerja ada yang bantuin gak nih alumni kan gitu. Kalau nggak ada yang kerja gue bertarung sendiri buat apa kan gitu sebenarnya. Nah mau naik ke atas nyari susah. Sebenarnya kalau di kita nih kemarin-kemarin nggak terlalu sulit ya biasanya. Kita kalau ada bang minta kerja nih di sini, maunya di mana misalnya Pertamina, oke. Kita cariin alumni kita di Pertamina, tapi tetap ya tesnya tetap seperti orang normal gitu, karena bagaimanapun juga itu
biasanya HRD luar yang bermain ya kan. Jadi kita nggak bisa macam-macam, dan saya pikir itu juga nggak bagus untuk menjadikan itu sebagai kewajiban alumni untuk memasukkan dia, karena bagaimanapun juga profesional dan kemampuan dia tetap harus nomor satu, kan begitu. Nah itu sebenarnya bahwa kita punya peluang, kita kasih tahu ke junior, nah tinggal junior bagaimana meng-create dirinya sehingga dia layak masuk di situ. Ya kalau bahasanya, kalau harusnya nilai 8 masuk, mungkin nilai 7 bisalah alumni tolong. Nah hal-hal kayak begitu sebenarnya yang harus kita sama-sama bangun ke depannya gitu loh. Setuju Bang. Tadi baru kebayang juga nih, berarti ada 40.000 anak teknik yang sebenarnya kita kalau bisa bergerak bareng-barengnya juga bisa menghasilkan dampak yang lebih mantap ibaratnya untuk lingkungan dan Indonesia. Jadi tapi di situ sebenarnya menyatukan itu ya, connecting gens-nya sih Bang. Mungkin ya sebenarnya itu yang challenge terbesar adalah itu. Kadang-kadang kalau di kita beda ya kalau sama alumni sebelah lah istilahnya. Kalau alumni sebelah mau naik, teman-teman di bawahnya ikut naik gitu loh. Kalau kita mungkin karena dia merasa dulu bertarung sendiri, sehingga sekarang merasa ya gue sendiri kok dulu, buat apa gue bawa teman-teman. Nah hal-hal kayak begitu gitu. Tapi ada di beberapa saya lihat udah jalan bener tuh kayak di PLN ya kan, di PLN terus di mana namanya di PUPR itu udah mulai tuh. Ada yang naik ke atas semua dibawa gitu loh. Kayak kita di PLN kan direksi selalu minimal kita 3 alumni FT itu. Apa alumni FT. Sekarang juga 3 yang ada di dalam BOD ya di direksinya gitu loh. Udah mulai stabil nih setiap RUPS teknik UI dapat 3 lah gitu minimal. Oke. Gitu. Iya berarti mungkin harapannya solid teknik ini bukan cuma jadi slogan pembinaan, tapi memang sesuatu yang kehidupan yang bisa dijalani bareng-bareng semasa alumninya. Betul. Nah tadi Bang Cindar, Bang Irul sorry nih sebelum masuk ke Bang Irul mau nanya satu lagi nih dari Bang Cindar. Tadi Bang Cindar sempat bercerita kalau misalnya ada pergeseran minat antara alumni-alumni muda dan alumni-alumni yang lebih senior. Nah, kalau dari segi minatnya kan mungkin itu. Tapi kalau dari segi kebutuhan sendiri, yang mungkin Bang Cindar udah coba petakan, coba lihat selagi jadi alumni FTUI, itu apa aja sih Bang perubahan kebutuhan yang Bang Cindar sendiri lihat? Atau ternyata nggak ada yang berubah, ternyata memang kebutuhannya ternyata ya itu aja dari tahun ke tahun. Sebenarnya kalau berubah nih sekarang mungkin di era saya, di atas saya 80-an tuh udah mulai lebih seneng mereka kumpul-kumpul ketawa-tawa ya kan, terus nanti kadang-kadang bantu-bantu nih ada ada mahasiswa yang kekurangan kurang beruntung sehingga mereka butuh bantuan untuk SPP segala macam, itu yang ada mungkin di era saya 90 ke atas gitu ya. Itu lebih memikirkan ke arah situ ya gitu, karena mungkin secara karir udah kurang lebih mungkin kalau sekarang mungkin udah 20-25 tahun ya rata-rata udah kalau yang karirnya benar itu udah posisi topnya lah gitu loh ya. Nah itu di situ mereka lebih senang kumpul-kumpul gitu loh, kongko-kongko ketawa-tawa cerita-cerita zaman dulu ya kan, bikin komunitas. Ini kayak kemarin ada bikin komunitas tanaman gitu loh, karena posisinya orang-orang pada nanam di rumah. Nah tuh sekarang juga rame di situ. Nah kalau di yang tua tuh kalau saya lihat yang seperti itu sekarang sebenarnya. Sementara yang muda-muda ini kan masih berjuang untuk untuk kedepannya ya, sehingga mereka sebenarnya kalau yang ya ketawa-tawa sama teman-temannya biasa gitu. Cuman kalau datang terus hanya begitu-gitu aja, istilahnya nggak ada bantuan untuk karirnya dia, mereka juga males pasti kan gitu. Karena yang mereka butuhkan adalah ke depan ini bisa nggak Bang gue dibantu kalau gue sekarang jadi bahasanya belum eselon, nanti jadi eselon 4 gimana caranya gitu. Kadang-kadang bukannya mereka minta dinaikin secara seperti itu gitu, tapi caranya gimana sih Bang gitu loh. Kalau cerita orang udah pernah masuk hutan sama yang belum pasti kan nanya gimana cara masuk hutan Bang, nanti kalau ada macan kayak apa ini kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya kadang-kadang kurang dilakukan oleh alumni tua ke muda gitu loh. Nah sehingga anak-anak muda ini juga bingung, beneran gak sih masuk hutan ada macan nih kan gitu. Jangan-jangan gak ada, cuma nakut-nakutin ada aja gitu. Nah itu yang harusnya nanti ke depannya itu bisa jadi suatu sharing session atau jadi tanya jawab antara kita gitu loh, sehingga bisa bercerita gitu. Yang senior ini kan bukan lebih pintar, tapi dia lebih dulu gitu loh. Nah, yang junior ini mungkin bukan lebih bego, tapi dia kepengen tahu ke depannya kayak apa gitu, sehingga mereka tahu nih, oh ya, kalau masuk hutan gue bawa pistol atau bawa pisau nih, kan gitu. Atau nggak usah bawa apa-apa karena di dalam aman-aman aja. Nah, hal-hal itu yang harus jadi concern dari pengurus alumni FT selanjutnya ini. Gitu loh. Karena ini jujur nih setelah saya, ini gap ini jadi semakin besar kalau ini nggak dijembatanin gitu loh.
Karena nanti jujur aja nih, kalau biasanya nih saya melihat nih Iluni FT setiap mau pemira, itu pertama orang pasti nyari orang seniornya di atas untuk sebagai pendukung dulu nih, sudah pendukung gitu ya kan. Kalau sekarang saya lihat berubah, semua itu di bawah dulu dirapiin, karena jujur emang market pemilih itu ada di bawah 2010, 2000 sampai 2015 itu. Kalau satu angkatan rata-rata 700 saja udah sampai 15 udah 10.000 lebih. Sementara untuk menang paling 2.000, 3.000 suara gitu loh. Nah ini saya lihat udah digarap langsung sama tiga-tiganya. Sementara yang di atas lebih pelan. Kalau dulu tuh pentolan dulu di atas dipegangin gitu loh. Baru lari ke bawah. Nah itu dia. Nah kedepannya ini emang mesti jadi apa ya? Jadi masukan bahwa jembatan antara senior dan junior ini harus dipertahankan dan diperkuat gitu loh. Sehingga tujuan kita sama-sama bahwa alumni FTUI yang berguna, bermanfaat untuk alma mater dan Indonesia ini bisa kejadian gitu loh. Baik. Menarik Bang Cindar, buat yang tadi jembatannya itu perlu ya. Iya. Mungkin sebelum ngomongin lanjut nih tentang jembatannya, pengen nanya dari kalau Bang Irul nih Bang. Bang Irul mungkin kan sebagai alumni yang lebih muda nih di tengah-tengah Bang Cindar sama saya, kemudian juga terekspos dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin di luar FTUI. Sebenarnya dari cerita yang tadi Bang Cindar udah sempat jelasin, ada perbedaan minat antara alumni senior dan alumni muda, perbedaan kebutuhan. Kalau menurut Bang Irul sendiri, fenomena apa sih Bang yang Bang Irul lagi lihat sekarang ini? Iya, Pak, kalau ditanya seperti itu, Pasha, jadi kita ngelihatnya dari apa ya? Orang kan membagi-bagi generasi antar generasi itu ya. Ada generasi baby boomers ya. Tahun berapa tuh? Tahun berapa itu? Pokoknya 45 ya. Terus ada sampai milenial. Saya masuk milenial. Terus kemudian kalau Pasha ini generasi apa nih? Udah generasi apa Y apa Z gitu, lupa. Sedikit lagi, sebentar lagi ada yang alpha itu ya, generasi alpha. Nah memang setiap ini karakteristiknya berbeda-beda. Ini karena memang era revolusi industri 4.0 itu gitu ya. Sebenarnya karena sana, sehingga dia mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan, mulai dari cara bertingkah, cara berinteraksi dan lain-lainnya. Zaman Bang Cindar kan belum ada WhatsApp, saya juga sama gitu ya. Paling dulu ya Messenger aja ya Bang ya. Iya betul. Nah jadi memang perubahan ini tidak bisa dilawan gitu ya, Pasha. Jadi nggak bisa dilawan. Justru yang kalau kita mau jadi pemenang, sebenarnya kita harus masuk ke dalamnya. Nah makanya tadi Bang Cindar betul tuh, mereka para calon ketua ini memang harus menggarapnya memang lebih serius dan segmen per segmen ya. Jadi karena punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah makanya kalau mau katakanlah menang di situ, ya harus mengetahui karakteristik apa. Jadi caranya tuh begini, sekarang itu sudah berubah pola kepemimpinan, pola kerjasama. Ada yang konsep yang tadi saya sebut namanya co-creation, kreasi bersama. Jadi co-creation ini sudah berkembang konsepnya, yang pada intinya begini sekarang itu. Sebenarnya kita perlu lagi bertanya secara langsung kepada alumni, khususnya alumni-alumni muda ini tadi, kata Bang Cindar di antara 2000-an ke atas gitu ya, sampai dengan 2017 mungkin nanti, itu adalah mereka ingin seperti apa. Jadi desain daripada program itu jangan top down. Kalau top down itu justru malah nggak akan ada peminatnya, tapi bottom up sebenarnya sekarang itu. Ya tadi saya sebutkan bagaimana pola mengajar yang sudah tidak relevan lagi kalau kita ngajar menggunakan PowerPoint. Jadi sekarang itu harus melibatkan daripada orang-orang yang ada di bawahnya. Nah maka dari itu program-program itu harus didesain dari bawah. Jadi dari alumni-alumni itu, angkatan kalian mau ngapain gitu ya, supaya nanti programnya menjadi tepat guna. Tapi tetap sih sama, menurut saya itu ada tetap ada satu persamaan antara alumni tua maupun alumni muda, sebenarnya adalah interaksi. Interaksi itu tetap ada, walaupun mungkin interaksinya sekarang sudah berubah. Kalau dulu itu harus kita kumpul-kumpul gitu ya. Kalau sekarang kan dengan cara seperti ini kah, atau dengan cara hal-hal yang sama, tadi ada yang suka pohon atau yang suka tanaman bersama-sama gitu. Dan ini harus di generate-nya itu dari angkatan bawah, dari alumninya gitu. Nah, makanya saya pesan mungkin ke seluruh calon ya, ketua maupun pengurus nanti,
ya coba menjaring hal-hal itu tuh jangan dari pikiran kita, tetapi justru harus dari bawah. Itu sebenarnya kalau kita mau menang, kalau menurut saya ya, Pak Sah. Ya. Oke, baik Bang. Ini yang tadi Bang Irul ngomongin sebenarnya menarik banget nih, tentang bottom up co-creation sebenarnya. Kalau berarti ikatan alumni itu kurang lebih seharusnya seperti itu. Ya. Nah, mungkin selain bottom up co-creation ini, kalau menurut Bang Irul, abis ini juga mau nanya Bang Tindar, peran atau posisi ikatan alumni, mungkin baik di departemen ataupun di teknik tuh, idealnya seperti apa ya kira-kira? Karena nggak menutup kemungkinan, mungkin ada teman-teman dari Ilunidep juga yang mungkin bisa mendengar ini. Jadi gimana sih positioningnya yang ideal kurang lebih? Iya, sebenarnya semua sama sih. Alumni itu kan inginnya dipayungi oleh kakak-kakaknya gitu. Alumni itu kan ya bisa kakak atau bisa teman, bisa adik juga kan. Terutama untuk alumni-alumni muda, misalnya pasnya baru lulus kan. Nah, kemudian pasti itu sebenarnya perlu sentuhan rangkulan dari kakak-kakaknya. Jadi mungkin alumni itu bisa juga mengarahkan, membentuk, memberikan motivasi, memberikan arahan, termasuk yang konkret-konkret tadi seperti Bang Cindar sampaikan tuh. Misalnya kalau kita mau berkarir di sesuatu diberikan masukan atau mungkin ada kesulitan apa kita bantu gitu. Ya saling membantu sih intinya seperti itu. Maka payung besarnya ya harus bisa saling menghubungkan ya, connecting tadi itu antar satu alumni dengan alumni yang lainnya. Yang selanjutnya adalah harus jadi rumah juga bagi para alumni yang udah puluhan ribu ini, belasan ribu, untuk bisa saling membantu di sana. Saya kira gitu. Baik, connecting generations berarti tadi ya. Harus. Kalau dari Bang Tindar mungkin pengen tahu dari persepsi Bang Tindar gimana kira-kira nih buat positioning ikatan alumni ke depannya. Selain yang tadi Bang Cindar udah mungkin jelasin ya, yang ada database, ada kegiatan bareng-bareng. Iya, jadi kalau saya lihat nih ke depannya nanti kan anak-anak alumni muda nih selalu pertanyaannya adalah sama, apa sih gunanya Iluni kan begitu. Ya kan. Sementara kadang-kadang alumni tua juga bilang, nongol nggak pernah nih tahu-tahu udah minta tolong. Nah ini kan ada gap yang berbeda gitu loh. Nah makanya saya selalu kalau sama anak-anak muda yang ngomong, ya dia bilang, emang Iluni ada jadi saya selalu mempermisalkan Iluni FTUI seperti rumah. Rumah ini rumah kita bersama. Kalau kita nggak pernah lewat rumah ini, pasti kita nggak tahu di rumah ini ada kegiatan apa gitu. Ya kan? Tapi kalau sekedar lewat, udah ngelihat lampunya nyala, berarti ada orang, dah lewat aja nggak apa-apa gitu. Nah ini yang harusnya bisa jadi connecting kita gitu, connecting people kita ada di sini gitu. Sehingga alumni tua juga nggak merasa giliran butuh cari gua kan gitu. Sementara alumni muda bilang, ngapain gue masuk di sana juga nggak ketolong karir gue. Nah hal-hal ini yang harusnya kita jadi satukan persepsi gitu loh, bahwa ini loh rumah kita sama-sama. Bisa aja alumni muda, gue mau masuk kerja di misalnya perusahaan X, ada nggak alumni di perusahaan X kan gitu. Nah Iluni bisa membantu mencarikan misalnya, oh ya ini ada nih si ini kerja di perusahaan X. Nah itu bisa diskusi gitu loh. Itu dari hal yang paling simpel gitu. Need-nya alumni muda kepenuhin ya kan, sementara kadang-kadang orang tua ini gini loh, selalu banyak komplainnya gini, anak muda sekarang mungkin pintar, inovatif, nilainya canggih-canggih lah, mungkin zaman Prof. Khairul nilai juga belum tinggi-tinggi amat, kita Prof. Nilai C itu banyak kita tuh. Kalau sekarang kan kayaknya IP di bawah 3 aib gitu loh, kita dulu 2,75 udah canggih gitu. Nah, jadi hal-hal itu gitu, sementara alumni-alumni tua maunya apa? Lo dihormatin, kan gitu. Kalau bahasanya anak-anak muda ini mudi orangnya ya kan, mereka kerja cepat, bisa, pintar, canggih, inovatif gitu. Tapi masalah unggah-ungguh kalau bahasa orang Jawa, ini kadang-kadang yang membuat alumni-alumni itu merasa tersinggung. Padahal itu bukan masalah anak muda nggak menghormati orang tua, tapi memang cara bergaul mereka seperti itu. Nah itu dia tadi saya bilang, ada gap yang harus kita jembatanin ini gitu loh. Sehingga semuanya bisa jadi rumah kita bersama, di mana kebutuhan alumni muda dan alumni tua yang berkeinginan untuk membantu alumni-alumni muda bisa terrealisasi, yang pada ujungnya ya kejayaan Iluni FTUI, dan pada akhirnya ya FTUI pasti akan berdampak bahwa alumni-alumninya udah hebat-hebat di luar sehingga mereka naik ke atas. Itu sebenarnya untuk para calon-calon ke depannya kan gitu. Oke, baik. Menarik banget dari Bang Irul dan Bang Cindar tadi positioningnya nih buat ikatan alumni ke depan harus kayak gimana. Mungkin kalau boleh nyimpulin sebenarnya intisarinya sama aja. Kalau mungkin dari yang saya simpulin,
kalau tadi Bang Cindar bilang harus ada jembatan, penyamaan persepsi antara generasi muda dan generasi tua, dan dari Bang Irul tadi menyebutkan solusinya itu interaksi ya, yang tadi Bang Irul bilang. Jadi memang sebenarnya butuh lebih banyak gaul bareng, ngobrol bareng, co-creation bareng-bareng. Jadi sebenarnya dari insight-insight ini bisa sangat menarik sebenarnya Iluni FTWI ke depannya. Nah mungkin sebelum menutup podcast sekarang karena udah ini ya, kayak udah cukup lama. Mungkin pengen tahu kalau dari Bang Irul atau Bang Cindar, apakah ada pesan terakhir untuk Iluni FTWI ke depannya? Jangan pesan terakhir ya. Oh, Iya. Ngeri kalau dia terakhir zaman kayak begini soalnya. Pesan akhir podcast sudah tiba. Iya. Closing statement. Closing statement. Ya, jadi salah maksud. Gimana? Mungkin boleh dimulai dari Bang Irul. Gimana Bang Irul? Pesan. Ya, pokoknya makasih nih sudah diundang di sini bersama Bang saya, Bang Cindar. Pokoknya teman-teman semua jadikan tadi harapan seperti Bang Cindar, Iluni FT ini menjadi rumah kita bersama. Namanya rumah itu tempat kita bernaung dari kepanasan, dari segala gangguan dan lain-lain gitu ya. Dan juga menjadi rumah yang nyaman dan menyenangkan ya. Harus saling, karena namanya di rumah itu kan isinya ada anggota keluarga dan lain-lain, saling menghormati, saling membantu, saling mengasihi, saling memberi gitu ya. Nah itu mungkin filosofi dari rumah itu yang harus kita terus jaga dan realisasikan. Dan saya merasa bahwa keluarga alumni FTUI ini luar biasa, ikatan kekeluargaan yang sangat baik ya. Dan yang paling penting memang alumni FTUI di bawah kepemimpinan Bang Cindar apalagi itu manfaatnya betul-betul terasa di masyarakat gitu ya. Jadi itu yang harus kita jaga dan kita lestarikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Irul untuk closing statement-nya tadi. Mungkin bisa dilanjutkan dari Bang Cindar closing statement untuk podcast hari ini. Kalau saya berharap Iluni FTUI ke depan lagi bisa lebih baik dari yang saya lakukan sekarang ya kan. Kuncinya sebenarnya cuma satu saya bilang. Jalani dengan hati gitu loh. Kalau hati kita ikhlas menjalankan ini, insya Allah Iluni FTUI ini bisa maju gitu. Tapi kalau ada kepentingan-kepentingan lain di luar keikhlasan ini, takutnya nanti jadi berat. Karena menjalankan Iluni FTUI ini seperti pekerjaan sosial gitu. Kalau bahasa saya sok tapi sial gitu. Karena tidak ada untungnya secara materi. Bahkan kalau bagus pun belum tentu ditepuk tanganin orang, kalau salah dicemooh orang itu ada gitu. Jadi perjalanan ini ke depan 3 tahun. Harus bisa mampu seperti orang pelari maraton. Jangan cuma lari 100 meter, habis itu nanti udah kehabisan napas 3 tahun itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, menjalankan ini rasanya semuanya serba mudah gitu loh. Meskipun kita Senin sampai Jumat adalah acara bekerja, Sabtu Minggu acara keluarga, insya Allah dengan pakai hati ini bisa dijalankan dengan baik ya kan. Jadi connecting antara alumni muda dan alumni tua yang pada akhirnya untuk kejayaan Iluni FT dan FTUI bisa kita capai. Itu aja kalau dari saya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bang Irul dan Bang Cindar atas closing statement-nya. Tadi cerita-cerita semuanya. Mungkin kalau dari saya izin untuk tidak menyimpulkan, karena kalau menurut saya pribadi semuanya itu benar-benar berbobot. Kalau bahasa sekarang tuh mungkin daging banget bahasannya gitu. Oh, yes. Jadi mungkin tidak ingin menyimpulkan, tapi buat teman-teman yang mungkin kelewat-kelewat nih, yang teman-teman dengar yang kelewat tadi ngomong apa, bisa di-rewind aja nanti. Nah mungkin cukup sekian untuk dari podcast Connecting Gens hari ini. Terima kasih banyak Bang Irul dan Bang Cindar untuk waktunya, dan untuk alumni-alumni muda semua, alumni-alumni teknik, ditunggu mungkin ya kontribusinya terlepas dari apapun itu profilnya, mau dari Iluni FTUI atau di luar itu pun, semoga kita semua bisa saling bersama-sama, bisa kalau tadi katanya Bang Cindar, bisa membuat dampak untuk Indonesia gitu. Jadi mungkin sekian aja, terima kasih, saya Pasya dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.